masyarakat ayo. Ano mana? Kemana? Putri Su. Ais membrina sempat. Belum tahu. Itu seperti. Dan tahun ini ke nakasahan ng taon nakasahan ng tuwing sulit ko ay nabihay tuwa naman nabihay bale. Es na nenoi mitutan hay lasi mitutan hay tuwa niya ana plena tamaan na si nabihay tuwa naman nabihay bale. Es na nek hay han mini, na nek hay fef mini. Naon ni amang bupati. Es amang bupati lekran naman lunan inali sama inaniyo. Es nenoi naon naman tay neme. Es yo manan heu tam ni hay umenat esa umenapan panonapan hemil no kalsina miup kalter miup nik mone neo manikin ate to ne lasi neno I bapa desa si lo fantam ni na kambakina lo nik manikin lo nik na putu malala na hay maputa tim hay malala lo fa betman maputu betman malala to fantok nabi nik manikin nik sawatene terima kasih. Lama udah macam kue itu nak juga benda tinggi ya. Jadi ini kan media. Ini kan yang dalam, ini loh dia kecil. Orang dalam. Mari. Selamat malam lagi. Video di Jakarta. Dokumentasi. Ini kok agak. Fil el organ sa belian. Ya. Karena saya satu orang yang rileks di lingkungan. Kalau tanya nih saya punya umat lingkungan itu, saya biasa dari rumah ke rumah. Saya kunjung tiba-tiba saya sudah ke salah satu rumah. Itu dengan maksud apa? Ketika kita mengunjungi itu satu bentuk komunikasi. Jadi komunikasi ini kan tidak perlu harus kita serius, artinya resmi seperti ini. Kita kunjungan rumah, saya tegur siapa misalnya, hey, mama, saya mau minum kopi. Itu satu bentuk komunikasi. Saya mendekatkan diri dengan orang-orang tua saya, masyarakat saya. Kalau misalnya saya dari sana, dari Kefa, langsung ke kantor, itu juga nanti ada kesan, hey, ini Pak penjabat itu. Nah, tetapi ketika misalnya saya singgah di salah satu rumah, bapak dan mama jangan curiga bilang, ini jangan sampai bapak pejabat ini dia sudah bangun ke komunikasi bagaimana untuk. Nah, jadi tetap melihat itu sebagai hal yang positif. Kemarin saya datang sini juga dengan ibu. Banyak keluarga apa yang tidak tahu. Kami datangi beberapa orang tua. Itu dengan maksud bisa mencairkan suasana. Kemudian ketika roda pemerintahan ini sudah berjalan dengan baik, maka kegiatan kita selanjutnya itu
saya akan bertemu dengan semua perangkat, kemudian para kepala dusun, ketua RW, ketua RT, kemudian lembaga kemasyarakatan, lembaga adat desa. Karena saya di dinas PMD itu, saya menangani khusus itu lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Dulu saya pernah sosialisasi di sini soal lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Jadi di desa itu ada 3 lembaga: lembaga pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa. Ini lembaga penting yang ada di desa. Ketiga lembaga ini dia harus misinya apa? Ini sasaran tembaknya di depan untuk jadi maju dan berkembang. 3 lembaga ini dia harus berjalan bergandengan. Kalau jalan sendiri-sendiri pincang. Lembaga pemerintah desa itu di situ ada BPD. Karena lembaga pemerintah desa itu, saya harus sampaikan ini ya Bapak dan Mama. Di lembaga pemerintah desa itu ada BPD, ada kepala desa, sekretaris, perangkat sampai dusun, termasuk BPD. Lembaga kemasyarakatan desa itu ada 6: RT, RW, PKK, Posyandu, LPMP, Karang Taruna. Masing-masing itu sudah diatur, dia pun tugasnya apa. Masing-masing itu pun punya tugas. Kemudian lembaga adat desa, dia punya tugasnya apa. Nanti pada saatnya akan kita jelaskan satu persatu. Dan itu nanti akan saya fungsikan. Memang selama ini sudah berfungsi, tetapi dengan situasi ini kemudian masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Karena apa ini untuk evaluasi kita di tingkat kabupaten ini, kenapa ini luar biasa. Urusan pemerintahnya, administrasi pemerintahnya sudah sangat oke. Itu dia mewakili TTU di tingkat regional. Kami bangga, berarti pembinaan di dinas PMD itu berhasil. Jadi untuk selanjutnya soal situasi kemudian roda pemerintahan di desa Napan akhirnya agak sedikit ini mandek. Ini tanggung jawab saya dengan teman-teman perangkat di sini BPD untuk kita kerja bersama-sama, kita kembalikan suasana yang sebelumnya seperti ini. Ke depannya kita harus Napan ini kita harus buat tetap seperti yang dulu. Dari yang sudah dirintis oleh para penjabat terdahulu, kemudian sampai sekarang, itu harus kita lakukan secara bersama-sama. Ya. Kemudian Bapak dan Mama dan semua perangkat, kedatangan saya di Desa Napan, saya tidak merubah hal yang sudah disepakati, hal yang sudah dimusyawarahkan. Nanti dalam perjalanan waktu kita akan evaluasi. Jadi belum saatnya untuk saya merubah. Dan itu mungkin bisa dan tidak. Karena kita merubah sembarang-sembarang juga, efeknya juga kurang baik di hadapan masyarakat. Kita punya niat baik, tetapi tidak diterjemahkan secara baik, itu juga menjadi hal yang tidak baik. Kita punya maksud baik, tapi ini dengan kondisi pemahaman kita di masyarakat berbeda, akhirnya pikiran kita baik, maksud kita baik, karena terjemahkannya tidak terlalu baik, akhirnya membuat suasana tidak baik. Sehingga inilah jadi tanggung jawab saya untuk Napan ini kan saya juga tidak tahu kenapa saya harus ditunjuk untuk kenapa ini, saya tidak tahu. Ternyata di Napan ini ada sesuatu. Padahal saya kan sudah mau pensiun. Saya jadi bertanya-tanya. Mungkin dari sisi iman juga, mungkin saya juga diutus Tuhan. Karena saya di sana mungkin ketua lingkungan tadi digambarkan oleh Pak Seh. Mungkin saya diutus juga untuk membawa kabar sukacita, mencairkan suasana di Napan itu. Karena saya juga bukan Tuhan Allah. Tetapi kalau ketika kita memberinya dengan hati, pasti itu berbeda dengan kita memberinya hanya lewat mulut. Itu pasti berbeda. Kalau kita memberinya dengan hati,
kegiatan apa saja, perbuatan apa saja, itu akan berhasil. Sesulit apapun juga, itu akan berhasil. Tetapi kita memberinya hanya sekedar lewat mulut, itu berbeda. Karena ketika kita habis memberikan itu lewat mulut, kita ke rumah atau kita balik belakang, kan hati kita berkata lain. Tetapi kalau kita memberinya dari hati, keluarnya lewat mulut, kita pulang tidak ada berkata-kata lagi. Karena yang kita ungkapkan itu, kita persembahkan itu lewat hati. Jadi sekali lagi, dan Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan terima kasih untuk urusan pemerintahan desa. Target yang pertama yang saya harus lakukan itu adalah soal dokumen. Dokumen ini harus kita finalkan. Ini juga jadi syarat utama untuk pencarian keuangan di desa. RPJMDes, RKPDes, APBDes, ini harus kita lakukan. Dan waktu mungkin dalam 1-2 waktu ke depan, ini harus kita lakukan. Ketika itu semua sudah berjalan, yang kita utamakan yang pertama itu adalah hak-hak masyarakat. Hak-hak masyarakat. Pemerintah pusat itu sudah atur, semua itu ada dialokasikan ke dana desa dengan semua dia punya pembiayaan, semua ada di situ. Jangan karena kita punya kepentingan atau saya punya kepentingan, kemudian bapak dan mama masyarakat di desa ini yang harus jadi korban. Jadi dokumen-dokumen ini yang harus kita, dan ini nanti tugas kita semua, pas saya dengan teman-teman perangkat BPD. Karena tadi saya dengar informasi dari Pak Ketua BPD, sudah ada pembahasan di tingkat dusun, hanya diramu ke itu, kita belum duduk bersama-sama, sehingga ini waktu kita sudah mulai. Kalau besok pasti belum bisa. Kalau besok bisa juga kita siap, karena untuk tapi nanti sebentar saya diskusikan dulu dengan beberapa tokoh, kasir dan perangkat BPD. Dokumen-dokumen ini kira-kira berapa lama? Jangan terlalu lama, menurut saya jangan terlalu lama. Itu biar kerja sampai malam sampai sesuai dengan waktu yang kita harus istirahat, kita istirahat, hasil itu kita sampaikan, supaya yang menjadi hak masyarakat, hak menjadi perangkat semua harus kita layani. Saya tadi ada kasih tahu dengan Pak Ses, saya bilang nanti kita ke dinas, sudah malam kita kerja di rumah. Kerja di rumah bukan saya sendiri kerja, kita semua. Maksudnya kerja itu kerja yang sudah sesuai dengan apa yang sudah dimusyawarahkan di tingkat dusun gitu. Saya tidak berusaha untuk mengutak-atik apa yang sudah dirumuskan dalam musyawarah, saya junjung tinggi. Saya sampaikan di orang tua semua. Nah, jadi yang sudah disepakati, yang sudah itu, saya tidak mengutak-atik itu. Jadi itu saya junjung tinggi. Dan sampai bilang, penjawab baru dengan dia punggaya, mungkin dia tidak. Saya beritahu memang, dia itu tidak. Karena saya baru, saya tidak tahu kondisi real di Napan. Kebutuhan yang sebetulnya apa di Napan saya tidak tahu. Yang lebih tahu bapak dan mama, yang dituangkan dalam forum musyawarah itu. Kebutuhan di dusun ini, kebutuhan di dusun ini. Jadi yang sudah itu disepakati melalui forum musyawarah di desa, kemudian keputusannya dilakukan oleh kepala desa terdahulu. Saya melanjutkan. Saya tidak berusaha untuk merubah. Nanti dalam perjalanan waktu kita evaluasi. Evaluasi kepinjamannya di mana. Itu nanti sama-sama kita duduk. Dan kebiasaan saya biar di tingkat lingkungan atau apa, peran itu kan sudah terbagi habis. Peran itu sudah terbagi habis.
sekretaris apa, butang jawabnya apa, perkaur buat apa, bendahara buat apa, operator buat apa, sudah terbagi tugas itu. Fungsi kepala desa itu kontrol. Jangan sampai administrasi juga kepala desa yang kerja itu keliru. Jangan keliru. Karena kepala desa itu tanggung jawab itu untuk seluruh, baik di kantor maupun seluruh masyarakat nakal. Itu tanggung jawab umum. Jadi hal administrasi itu saya serahkan untuk teman-teman saya mulai sekretaris sampai perangkat yang lain dengan punya tugas masing-masing. Jadi saya hanya kontrol saja, mulai dari sekretaris sampai ke dusun, kemudian RT RW, kemudian nanti dalam perjalanan waktu pertemuan itu juga sesuai dengan kelembagaan. Saya harus sampaikan kebetulan, ya saya ditempatkan di situ, jadi banyak ilmu yang berkaitan dengan lembaga masyarakatan itu di desa-desa itu mau bilang itu saya punya seksi. Jadi nanti kita duduk sama-sama, itu yang saya sampaikan. Oh PKK, minta maaf, ini PKK punya tugas ini. Berkaitan dengan kesehatan keluarga, tanggung jawabnya PKK. Berkaitan dengan kesehatan masyarakat desa, tanggung jawabnya di Posyandu. Berkaitan bagaimana dengan ini anak muda punya ini masalah di desa, Karang Taruna. Kalau semua itu berjalan kaitan dengan pelestarian budaya adat, di sini ada suatu adat yang luar biasa. Ini kalau semua ini elemen ini bergerak, desa ini tidak sulit. Kalau yang jadi sulit itu adalah kepala desa berpikir dan dia berbuat sendiri. Dia masuk dalam kamar, dia mulai utak-atik sendiri-sendiri. Nah, tapi itu bukan di Napan. Ada desa lain seperti itu. Itu dari evaluasi kami di sini, ada desa yang seperti itu. Itu dan terbukti ketika ada pemeriksaan di kabupaten, ada bendahara yang datang ke sana, dia langsung kasih tahu. Itu langsung tanya di kepala desa, saya tidak tahu. Uang itu saya tantang saja, tapi kepala desa yang pegang. Tanya di kepala desa. Itu kalau misalnya ini minta maaf, ini saya sudah putih kalau sampai ada bahas seperti itu. Itu saya pulang tidak bisa tidur. Apalagi teman-teman saya di kantor, kita juga kenal, bilang, ini Pak bagaimana ini? Jadi untuk pekerjaan itu punya masing-masing punya tugas. Itu dari awal saya beritahu memang supaya tidak tumpang tindih. Kemudian ini Bapak ini perwakilan, nanti ada pertemuan umum seluruh masyarakat. Itu juga begitu. Hal yang menyangkut kebijakan pemerintah desa dalam tugas pelayanan, ada hal-hal ya biasa manusia ini kan tidak sempurna. Pasti ada hal-hal tertentu yang mungkin kurang puas di hati masyarakat. Disampaikan dalam pertemuan seperti ini. Jangan misalnya di tempat di luar sana mungkin kita sudah 1-2 slogan sudah masuk, mulai kita itu dari etika budaya kita kan itu kurang pas. Jadi yang paling bagus kita duduk sama-sama seperti ini. Koreksi. Oh ini Pak penjabat, kami kurang pasnya ini soal begini. Tidak apa-apa. Itu saya sangat senang supaya kan ini menjadi kekuatan saya untuk saya bisa menata pelayanan ini pemerintah desa di sini. Kemudian menyangkut perangkat juga. Oh kami tidak misalnya kurang puas dengan pelayanan perangkat seperti ini. Forum ini yang kita duduk sama-sama. Datang beritahu, saya siap memfasilitasi. Kita duduk sama-sama seperti ini. Jadi mungkin yang saya omong lebih banyak itu kalau ketika semua elemen sudah ada, semua elemen masyarakat sudah ada, itu pasti saya harus menyampaikan. Kemudian kita yang ada ini menjadi juga penyebar kabar berita yang baik. Kemarin itu terjadi kesimpang siuran soal kapasitas saya. Jadi ada yang dengan pemahaman terbatas sampai harus
datang dengan situasi yang sebetulnya kurang pas di saat itu, harus saya lihat. Biasanya itu tidak perlu ada. Itu soal batas waktu. Jadi ada pemahaman dari kelompok tertentu bahwa saya menggantikan kepala desa selama-lamanya. Seperti ini pejabat sementara. Sementara tergantung juga dari bupati. Satu hari pejabat Napan tarik kembali, saya siap kembali ke sana. 1 bulan penjabat Napan ditarik kembali, saya siap ke sana. Kemudian kepala desa itu juga dalam SK itu bunyinya diberhentikan sementara. Itu berarti bahwa sambil menunggu prosesnya. Ini yang harus kita informasikan itu supaya tidak terjadi penyesatan dalam pikiran. Ya. Kalau pikiran kita sudah sesat, akhirnya yang kita buat itu sudah bertentangan. Jadi hari Jumat itu ketika saya dan Ibu dengan Pak Gomez dari masuk itu, suasana awalnya sudah terjadi. Saya juga kaget. Sebelum kok bisa terjadi seperti ini. Jadi saya pikir itu hal yang positif. Sebagai pemimpin di desa itu hal yang sangat positif. Karena supaya saya bisa tahu unek-unek dari masyarakat apa yang disampaikan. Itu sangat positif. Sangat positif. Tetapi ketika saya ada di sini, ke depan saya pikir hal itu tidak perlu harus ada. Ada kekeliruan-kekilafan soal kebijakan pelayanan pemerintah di sini. Kita duduk sama-sama kita ngomong dari hati ke hati. Saya pikir itu lebih santun, rasa kekeluarganya nampak, persaudaraan kita pupuk. Tetapi kalau suasana seperti kemarin, itu berarti ya baik juga penyaluran aspirasi. Tetapi kalau dalam konteks kita dalam masyarakat di desa, ini kan kita saudara bersaudara, kakak adik. Kemudian ada informasi yang berkembang bahwa ini hari dan besok terjadi penyegelan kantor dari Bapak dan Mama. Saya minta kita juga menyebarluaskan informasi ini. Kalau itu dilakukan, itu akan berurusan dengan pihak lain. Tidak perlu, saya pikir itu tidak perlu. Kalau misalnya ada unek-unek yang belum pas untuk diterima, datang sini, kita sama-sama. Saya juga akan berusaha menjelaskan yang sebetulnya seperti apa. Kalau sampai tindakan itu dilakukan, itu sudah akan berurusan ke dan pihak lain. Dan itu kalau itu dilakukan, itu pertanda bahwa pembinaan kemasyarakatan di desa Napan gagal. Pembinaan kami gagal. Jadi gagal itu bukan seorang kepala desa sendiri. Semua perangkat dari sekretaris sampai perangkat, BPD, tua-tua ada, kita gagal membina kita punya masyarakat. Jadi pembinaan kemasyarakatan ini bukan hanya seorang kepala desa, tetapi kita semua elemen ini kita sama-sama berpikir untuk kita punya masyarakat. Jadi mungkin saya juga butuh input dari Pak Syekh, Pak Ketua BPD untuk RKPDS-nya ini waktu kapan, karena itu kita harus libatkan semua elemen masyarakat yang ada di Napan. Jadi Ketua RT RW, Karang Tarunanya, tokoh perempuan, tokoh adat, jadi masing-masing kita lembaga kemasyarakatan yang ada di sini. Kita atur waktu untuk kita duduk sama-sama. Karena target itu, target saya itu awal ini dokumen itu harus kita finalkan, supaya ketika itu sudah final, maka pelayanan terhadap hak masyarakat itu kita lakukan. Itu jadi PR terbesar ya. Mungkin untuk sementara dari saya, ada hal-hal lain yang mau disampaikan.
Saya persilakan. Saya hormati, saya bersama perangkat dan warna Oke, ini kita sama-sama bertemu dengan Pak Penjabat sebentar. Sesuai dengan informasi yang berkembang selama ini tepat ini pelayanan di Desenar. Sesuai dengan kejadian yang hari ini, bahwa yang disalahkan itu arah BPD. Kami yang tanggal 31 baru kami dapat informasi. Tanggal 31 siang jam 11 itu baru kami dapat informasi pelantikan untuk penjabat sementara ini. Dan waktu tanggal 31 itu saya ditelepon, saya ditelepon. Jadi saya putus semua anggota yang ke kecamatan untuk mengecek bahwa mendapat persiapan atau untuk pelantikan. Ternyata sampai sana itu untuk persiapan tanggal 2 untuk pelantikan. Dan tanggal 1 saya ditelepon oleh Pak Camat untuk mengeluarkan undangan untuk yang khususnya untuk perangkat saja RT dan tingkat SP, RW, dusun dan semua lembaga yang ada di dan instansi-instansi yang ada di Desenar, PDM, pos tentara, puskesmas, sementara yang ada undangan kami kasih keluar. Dan hari tanggal 2 itu kita pelantikan. Jadi untuk informasi yang tersebar bahwa kami tidak menyampaikan untuk masyarakat, memang waktu yang disampaikan itu sudah mepet. Tanggal 31 itu disampaikan dan tanggal 1 itu undangan keluar dan tanggal 2 pelantikan. Jadi saya minta Itamnas Nukopes nanti Tokeri supaya kita informasikan bahwa kami BPD bukan hanya diton, tetapi dengan waktu yang sudah mepet jadi kami tidak bisa keluar rumah. Tapi RT yang punya masyarakat itu sudah dapat undangan untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa tanggal 2 hari Jumat tanggal 2 itu ada pelantikan penjabat sementara, bukan penjabat untuk selamanya, tidak. Ini Pak Penjabat juga nanti kehadiran Pak Penjabat ini untuk melanjutkan yang sudah dilakukan oleh Bapak Kepala Desa Wendeli Muskipi yang sudah kita laksanakan itu. Dia punya RPJMDes itu nanti ditindaklanjuti saja. Visi dan misinya. Ya, visi dan misinya itu juga nanti kita akan ikuti visi misi Bapak Wendeli Muskipi punya. Bukan Pak Penjabat ini mau menggantikan semua, tidak. Ini akan mengikuti itu saja. Dan kami informasikan juga Pak Penjabat di Desa Napan ini dalam waktu dekat ini kami minta supaya kalau bisa kita pelantikan kami untuk perangkat desa ada satu orang baru dicus dan lulus. Dan kami BPD juga ada yang mengundurkan diri supaya kita bisa atasi dalam awal bulan Februari, karena ini akan berpengaruh ketika kita penetapan anggaran kalau yang misalnya BPD itu mengundurkan diri yang bulan Desember, terus bulan Januari ini mungkin dia tidak terima, dan kita harus mengangkat atau melantik yang mengundurkan diri Bapak Mas Kosmes atau yang sudah mengundurkan diri. Terus kakak Juni Jumlaukan juga ada mengundurkan diri, tetapi yang kemarin itu tes Mama Roger angket itu juga sudah lulus. Jadi saya lihat di Kecamatan Bikung Utara di desa-desa lain sudah melantik semua aparat. Mungkin hanya Senapan saja karena ini akan berpengaruh di anggaran. Anggaran itu kan kita penetapan anggaran untuk gaji aparat perangkat desa. Nanti ada yang bulan Januari ya. Kalau belum dilantik maka dia tidak akan terima, misalnya bulan Januari. Kalau perangkat itu sudah ikut tes kemarin? Sudah. Hanya belum dilantik? Belum dilantik.
Kemudian BPD? BPD sudah mengundurkan diri. Ini tinggal kita proses selanjutnya untuk mengangkat dari wilayah dusun yang ada. Yang mengundurkan diri itu dari dusun 1, maka kita akan mengangkat dari dusun 1 dulu untuk menggantikan posisinya. Dan untuk dokumen-dokumen yang ada, yang pertama itu RPJMDS itu baru-baru ada dari pendamping kecamatan sudah ke kantor di sini, kami sudah melihat dan mungkin kami menunggu saja Pak Penjabat untuk kita adu bersama untuk verifikasi kembali supaya kita penetapan. Dan untuk RKPDS dan APBDS mungkin nanti kita adu bersama untuk membentukkan tim penyusun RKPDS-nya, dan kita melihat kembali karena tahun lalu kami penetapan ikut anggaran tahun lalu punya, sementara tahun ini dia anggarannya meningkat. Jadi mungkin kegiatan-kegiatan yang sudah kita voting bersama untuk ditetapkan tahun anggaran ini mungkin ada penambahan lagi untuk kegiatan-kegiatan karena anggarannya meningkat dari 600 juta naik kembali ke 900 juta. Proses ini sudah segera kita laksanakan supaya kita bisa ini, karena ketepatan dan awal tahun jadi kita harus persiapkan dokumen-dokumen yang ada. Terus anggaran tahun lalu masih SIPA, itu ada kegiatan fisiknya, ada pekerja proyek yang jago ke dalam, terus ada sumur bor yang sementara ini mungkin itu sudah dilakukan, fisiknya sementara dilakukan. Tapi untuk anggaran yang mungkin 50%-nya sudah cair, tapi ada sisa-sisanya yang belum dicekkan untuk bisa dilanjutkan. Jadi tahun kemarin fisiknya apa? Nah, itu yang membuka jalan usaha tani, peningkatan jalan usaha tani, terus ada sumur bor yang sementara sudah dilakukan di dusun 1. Terus ada insentif dari kader posyandu, dari PAUD, RT RW, perangkat desa dan BPD. Itu yang belum terakhir. Fisik hanya pembukaan jalan usaha sini atau masih ada sumur bor di mana lokasinya? Di dusun 1. Satu unit. Prosesnya itu kan dia punya administrasi semua kan sudah berlangsung di tahun kemarin tuh. Jadi kelanjutan saja. Nanti kita turun untuk lihat itu. Jadi lanjut silakan. Terus untuk penyusunan APBDS juga nanti kita harus segera susun karena awal tahun grup dari kecamatan juga ada buat terus untuk kita bisa harus penetapan. Jadi nanti memang tugas berat untuk kita semua, terus kalau kita bisa tindak lanjut di awal tahun semua dokumen harus lengkap dulu baru kita bisa proses pencairan. Mungkin dalam waktu dekat juga kita bisa umum semua dari tingkat RT sampai toko-toko di ada supaya kita bisa lihat kembali RKPD penyusunan kerangka RKPD yang sudah penelitian melalui musyawarah bersama pada waktu dengan kepala desa mungkin bisa ada yang kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan. Ya, silakan. Saya hanya mau mengucapkan terima kasih bahwa yang pertama masyarakat Senapan ini sudah agak renggang ini yang kita sampai saat ini kebanyakan tidak datang ini karena memang masih pikiran yang ya seperti kemarin yang kita lihat, dan itu sudah saya mau menyampaikan ucapan terima kasih pertama lewat BPD karena BPD menyampaikan aspirasi masyarakat
sampai pemerintah daerah sudah bisa menunjuk Bapak untuk memperhatikan sementara di sini. Dan itu kami senang dan ucapkan terima kasih. Ini itu. Lalu kemudian memang ini saya yakini nanti kalau pertemuan yang berikutnya lagi tolong Pak saya tinggal semua ketua ini semua supaya bisa tidak seperti ini. Karena yang lalu-lalu itu kalau kami kumpul begini Pak ini banyak maksud. Hanya mungkin karena masalah yang kita lihat kemarin ini, nah ini memang ya pikiran kita manusia ini tidak sama. Karena mereka tidak bisa bedakan mana yang baik dan mana yang ini. Maka itu kami orang tua adat itu harus betul-betul sebagai tua adat harus berarti. Nah ini tidak ada lain yang lari ke sana. Nah, ini belum bisa. Jadi nanti tolong kamu kali berikut ini supaya semua masyarakat ini dihimpun. Nah, undang mereka mau datang dan tidak datang, nah mungkin baru kita lihat. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Kan nama saya itu Bisahe. Itu Bisahe. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami tidak berbicara lain. Kehadiran kami di sini hanya yang pertama kami datang untuk mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas, dan tak lupa juga kami menyampaikan mohon maaf karena yang sebenarnya Bapak penjabat ini tidak tahu apa-apa tentang keadaan kami. Tetapi ya mungkin seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak penjabat, bahwa ini mungkin salah satu petunjuk dari Tuhan untuk bisa memberikan garam biar untuk tawarkan semua rasa yang ada di dalam hati kami masing-masing. Baik, kami berharap semoga dengan adanya kehadiran Pak penjabat bisa dapat merubah situasi kami sekarang ini, dan apabila di dalam menjalankan tugas keseharian dan menemukan mungkin ada sikut-sikut yang ada di masyarakat, harap dimaklumi karena memang sementara ini penjabat datang dalam keadaan situasi yang kurang kondusif, di mana perasaan kami masing-masing ini sementara ya diibaratkan seperti api yang sementara membara. Dan ke depan kami yang hadir ini, kami datang untuk menunjukkan diri kami bahwa Pak penjabat bertugas di sini tidak sendiri. Masih ada Pak penjabat datang bertugas bukan karena kemauan Pak penjabat, tetapi atas keputusan pimpinan, yaitu Pak Bupati sendiri, untuk menyelamatkan situasi yang sementara ini kami alami di dalam desa ini, di mana kami tidak boleh terlalu larut dalam segala persoalan, karena kami masyarakat yang lain, kami tidak berurusan dengan persoalan itu. Yang ada di dalam diri kami, keselamatan untuk masa depan anak-anak di dalam desa ini. Masa depan ini yang kami tidak mau, kami masyarakat yang lain, kami tidak mau hanyut dalam situasi ini. Biarkanlah mereka-mereka yang sementara ini melakukan segala sesuatu di luar dari aturan hukum, biarkanlah dia menerima, dia punya hukumannya sesuai dengan setimpal. Dan kami masyarakat yang lain, kami tidak mau terlibat untuk urusan itu. Biarkanlah hukum itu yang berbicara. Sedangkan kami masyarakat yang lain, kami hanya mau mendukung Bapak
untuk menjalankan roda pemerintahan agar tidak tersendat. Karena Desa Napan ini bukan hanya berada di Desa Napan saja, tetapi dia sebagai cermin, gerbang untuk keluar masuknya luar negeri. Dan Desa Napan ini sudah diberikan satu penghargaan yang begitu besar, bahwa Desa Napan ini yang membawa nama baik NKRI. Sehingga kita diberikan profesiat melalui lomba desa di mana kita sudah juara tingkat regional. Dan kami tidak mau untuk mundur. Untuk itu, kami tidak mau untuk hanyut dalam keadaan itu. Kami mau maju, kami tidak mau supaya desa ini yang dulunya sudah maju kembali ke belakang lagi. Sehingga kami memberikan apresiasi kepada Pak penjabat yang sudah rela untuk mau datang untuk menetralkan situasi ini. Kemudian kami juga mau menyampaikan melalui Pak penjabat sekarang, kami mau menyampaikan limpah terima kasih kepada Pak Bupati dan seluruh perangkat yang sudah mau untuk mengatasi segala persoalan demi masa depan kami, demi pembangunan kami di desa ini untuk berkesinambungan. Untuk itu Bapak, terima kasih banyak. Di sini kami hanya mau menyampaikan selamat bekerja, dan apabila di dalam tugas Bapak sebagai penjabat dan menemukan segala sesuatu yang tidak berkenan, masih ada kami yang lain yang mau untuk mendukung Bapak. Tolong dibicarakan bersama, dan apapun yang terjadi, kami siap untuk melindungi Bapak, dan kami siap untuk berjuang mempertahankan nama Desa Napan tetap indah di NKRI. Mungkin penyampaian saya hanya sekian, dan kami juga tidak menutup keberadaan kami. Mungkin di dalam perbuatan kami juga ada sedikit kesalahan-kesalahan kami yang dinilai negatif sehingga saudara-saudara kami yang lain tidak mau bergabung. Ya mari kami tidak menutup perbuatan kami itu, kami mohon maaf. Dan apabila segala sesuatu yang tidak berkenan, mari kita sama-sama duduk bersama dan kita menyelesaikan segala persoalan ini, dan tidak perlu kita membawa-bawa dan mengundang orang dari luar untuk datang menghasut dan memprovokasi masyarakat kami. Karena saya tahu kami, masyarakat kami yang sementara ada ini, mereka punya pendidikan itu sangat minim, di mana buta huruf. Jadi jangan mereka itu yang diperalat, diperbodoh, dan dibawa-bawa kemana-mana untuk menghasut pembangunan di desa ini. Mungkin penyampaian kami hanya sekian, dan terima kasih. Semoga kita selalu berjalan bersama. Mungkin dari saya hanya sekian. Terima kasih. Dari pendidikan? Kesehatan. Saya dan Bapak. Oh iya. Iya. Tetapi saya sangat tidak setuju dengan perbuatan ini, karena kita sejak tahun 99 bekerja keras untuk mempertahankan keberadaan Napan sampai harus terbawa ke pusat sana. Kita ini pekerja di sini. Oke, baik ya. Jadi kita tidak mau untuk orang menghancurkan ini masa depan anak-anak Napan. Terima kasih ya. Ini 3 tokoh mewakili kita semua. Dan pikiran-pikiran ini saya sudah dengar. Ini ternyata banyak orang Napan itu mau supaya kita ini kompak, kita ini satu. Mungkin pikiran 1-2 orang itu yang dia agak keluar sedikit. Inilah menjadi tanggung jawab saya. Saya akan berusaha dengan saya bicara dengan ada beberapa tokoh masyarakat. Kita akan duduk bersama-sama supaya kita berpikir, apa nih ke depan yang sudah dirintis sebelumnya sudah begitu bagus, kenapa kita harus berusaha untuk berbuat Napan ini harus mundur satu langkah ke belakang. Jadi kaitan tadi yang disampaikan oleh BPD, nanti fisik itu kita turun sama-sama ya, ke sana lihat. Yang paling rawan di desa itu dan berbagai persoalan itu menyangkut fisik. Jadi yang dapat pekerjaan fisik itu nanti habis pertemuan mungkin ada waktu kita sama-sama ke sana, kita lihat itu kembang. Kemudian itu dipoto. Karena yang biasa yang menjerumuskan para kepala desa, penjabat itu divisi.
fisik itu kalau dilakukan walaupun kita punya niat baik, tapi dalam prosesnya itu kurang tepat sesuai dengan ketentuan, itu juga kita dipersalahkan. Jadi untuk fisik akan kita lihat. Kemudian dokumen-dokumen itu Bapak Ketua BPD itu menjadi target saya. Awalnya kita harus menjawab itu semua dokumen. Karena persyaratan untuk pencairan keuangan itu ada di dokumen-dokumen itu. Ketika dokumen itu tidak final, maka itu jadi kesulitan di desa untuk pencairan. Dari persyaratan itu harus dokumen-dokumen harus lengkap. Dan itu nanti awal kegiatan kita di hari-hari awal ini yang harus kita selesaikan itu dokumennya dengan tadi yang disarankan oleh Pak Ketua BPD. Ini zaman sekarang kita tidak bisa sembunyi, libatkan semua elemen masyarakat, kita duduk sama-sama, omong tentang kebutuhan makan ini. Tentu yang omong adalah dari kita semua, karena kita membutuhkan, bukan kepentingan. Jadi omong tentang kebutuhan ini kita punya hak untuk sama-sama kita duduk. Jadi Ketua BPD itu nanti kita bisa komunikasikan dengan Pak Sekretaris, dengan perangkat semua, nanti duduk sama-sama kapan waktunya untuk kita. Jangan terlalu lama. Kalau tidak besok lusa harus kita lakukan supaya yang menjadi hak rakyat ini kita selamatkan. Kemudian Bapak Mikael Pusi, terima kasih orang tua yang sangat respons dari hari-hari awal sampai hari ini. Bukan berarti orang tua yang lain tidak, semua punya dukungan. Hanya mungkin dengan kesempatan yang berbeda, hari yang di kantor-kantor tidak hadir, tapi pasti ini hari dan hari-hari lain itu pasti saya yakin kita semua akan berkumpul di sini. Karena saya sampaikan kepada Bapak sekalian, saya datang dengan membawa hati, dengan tidak berhati-hati. Saya membawa hati dengan hati. Jadi ketika hati Bapak Ibu juga kita sama-sama untuk berpikir tentang apa dengan hati, pasti semua akan berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Dan harapan Bapak Mikael, semua masyarakat harus ikut, itu jadi PR saya. Saya komunikasikan dengan beberapa orang tua. Kita cari waktu yang tepat. Mungkin PPGRM ini akan kita lakukan lebih awal. Memang secara nasional itu dicanangkan di bulan Mei, tapi itu pada saat itu sudah panas. Antara bulan Februari tidak, di akhir Februari tidak, kalau tidak di saat itu juga agenda yang harus saya lakukan itu adalah kita pertemuan secara menyeluruh dengan semua elemen masyarakat. Masyarakat semua hadir. Kenapa ini hari yang hadir sedikit? Konsepnya terbatas. Jadi kemarin saya komunikasikan dengan beberapa orang tua. Besok itu yang terpenting orang-orang tua hadir untuk membuka pintu dengan kearifan lokal, budaya adat setempat. Mohon izin untuk saya bisa masuk. Jadi tadi itu sudah dilakukan. Saya sampaikan terima kasih. Karena saya di seksi urus lembaga adat desa. Jadi kearifan lokal yang dibuat tadi itu bukan kita mengada-ada, tapi harus kita lakukan dalam rangka kita menjunjung tinggi melestarikan kita punya budaya yang ada di desa. Itu harus kita lakukan. Kalau saya dengan saya punya gaya, dengan sudah kita itu kan dari sisi etika budayanya kan tidak seperti itu. Saya harus datang dengan mohon restu orang tua, mohon izin. Ini saya masuk di rumah besar. Itu sudah dilakukan. Dan untuk selanjutnya proses pemerintahan ini sudah dan keuangan semua sudah berjalan bagus. Pertemuan untuk semua masyarakat, elemen masyarakat akan kita lakukan. Semua hadir. Untuk kita datang untuk sama-sama ungkapkan dari hati ke hati. Selama ini mungkin ada persoalan tutur, kata, bahasa, tindakan yang kurang menyenangkan di antara kita. Saat itu kita duduk sama-sama. Ada air, mungkin kita minum sama-sama, ada ubi kayu, kita makan sama-sama. Kita membangun persaudaraan kecil. Nah, tidak ada orang lain di hadapan. Yang ada itulah kita saudara bersaudara. Kakak, adik, orang tua semua. Persoalan yang menyangkut itu soal perbuatan oknum. Dan yang paling penting dalam situasi itu, harapan saya itu mestinya kita orang Napan semua bersatu, kita mendoakan. Itu juga adalah pejabat kita di desa ini. Mendoakan supaya prosesnya lebih
berjalan lancar. Tetapi kita di dalam ini masih gonjang-ganjing soal benturan-benturan itu, akhirnya yang susah juga kita pun saudara, bukan orang lain, kita punya anak, kita pun saudara. Begitu. Kemudian dari ini tokoh perempuannya, terima kasih suara Mas, luar biasa. Jadi ini menjadi kekuatan yang luar biasa ketika ada suara-suara yang berkumandang seperti itu, bahwa saya tidak sendiri, tetapi banyak orang-orang yang ada di Napan yang siap mendukung. Itu yang saya harapkan. Kalau dukungan itu ada, pasti saya lebih semangat lagi. Amin. Tapi kalau dengan suasana kemarin, jujur, saya lihat situasi, saya ke pasar. Makanya pasar itu terakhir atribut juga saya mau siap yang lengkap juga. Terakhir saya minta bantuan pasir tolong cari ke saya. Karena saya lihat situasinya tidak terlalu, apalah artinya ketika kita datang punya hati yang baik, tetapi disambut dengan situasi seperti itu. Tapi bagus, saya melihat itu dari sisi positif. Kalau itu jadi satu kekuatan, memberikan kontribusi untuk saya dalam saya melaksanakan tugas di Desa Napan. Harus ada hal seperti itu, sehingga dalam pelaksanaan tugas ke depan itu jadi evaluasi saya. Oh, yang harus kita lakukan seperti ini supaya kita masyarakat di Napan harus tetap menjaga keutuhan. Jadi ibu sekali terima kasih, luar biasa. Itu kalau saya di sini, pasti ibu juga ke sini. Kegiatan ibu melakukan. Kegiatan bapak-bapak, kami bapak-bapak melakukan. Misalnya PKK kemarin, saran dari PKK Kabupaten yang sudah dilakukan oleh ini, ibu PKK Napan, itu kita lanjutkan. Program yang sudah dirintis tahun sebelumnya itu menyangkut. Di sini data stunting bagaimana? Stunting di Napan, Ibu Bedan? 14. Stunting di Napan semakin menurun. 14. 14. Masih 14%. 14 orang. 14 orang. Iya. 14 orang. Ya. Nah, itu juga jadi 17%. Ini ada datanya di. Ya, tidak perlu. Nanti itu juga jadi target kita untuk harus kita lakukan. Biar bagaimana kita berjuang secara bersama-sama untuk kita nanti dengan orang kesehatan, orang puskesmas ada sini, kita pemerintah desa dari sisi anggaran kita kan ada anggaran juga penurunan stunting itu. Ini kita kolaborasikan. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, yang menjadi hak masyarakat kita jangan berusaha untuk kebiri. Yang selama ini sudah lakukan oleh pemerintah desa ini, saya menjunjung tinggi, saya tetap mengikuti itu. Nanti untuk pertemuan berikut, ini yang kita semua hadir. Tapi kita lihat waktu, kalau misalnya tahap awal ini kita punya dokumen semua sudah selesai. Tahapan selanjutnya akan kita lakukan. Ya, orang tua semua. Kita harus bersama-sama, kita suasana persatuan. Bila perlu habis itu kita TB semua di depan. TB bersama. Kita kagak berani sama bersama. Kenapa kita harus malu? Biar minum air saja, makan ubi juga situ kita TB, bukan TB kita TB bersama. Maksudnya begini, kita tunjukkan di masyarakat desa tetangga bahwa kita Napan ini sudah kembali ke dulu. Jangan sampai persoalan sekarang kita bawa terus. Ini kita mendirikan hal yang salah untuk kita punya anak cucu. Ini jadi tontonan menarik. Anak-anak bilang, oh dulu saya pun kakak, saya pun pakai dong ini. Persoalan ini, oh dong habis baku pukul, ada unjuk rasa. Ini kan, nah, kita. Ini jadi cerita menarik. Kalau kemarin itu ditonton oleh kita punya anak SD, anak SMP yang ada di sini, jadi tontonan menarik. Apa yang kita bahaskan untuk mereka? Jadi, saya pikir apa yang disampaikan tadi, baru Bapak tadi, ini jadi tanggung jawab saya untuk Napan ini kita. Yang penting Bapak Ibu semua
memberi dukungan saya dengan hati, kita sama-sama berdoa, pasti Tuhan akan memberi jalan.